Halo, perkenalkan nama saya Yustanti Hulu. Saya mahasiswa Universitas Nias Prodi Manajemen. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama, definisi tanda baca. Yang kedua, jenis-jenis tanda baca dan fungsi penggunaan dari masing-masing jenis tanda baca. Yang pertama, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktura sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pemakaian. Definisi tanda baca agar dapat membantu pembaca untuk memahami diana tulisan dengan tepat. Jenis-jenis tanda baca. Pertama, tanda titik terletak di akhir sebuah kalimat, berfungsi sebagai penutup atau pengakhir sebuah kalimat. Yang kedua, tanda koma berfungsi sebagai untuk memisahkan beberapa bagian kalimat yang terdiri dari dua klausa, memisahkan penyebutan singkatan dan misalnya dalam penulisan gelar seseorang. Yang ketiga, tanda seru berfungsi sebagai penegas suatu kalimat. Biasa digunakan dalam kalimat perintah, kalimat seruan, juga untuk memperjelas emosi suatu kalimat. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Yang berikutnya, tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Kemudian, tanda elipsis. Tanda elipsis ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Kemudian, tanda titik dua. Tanda titik dua ini juga dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian, tanda peti tunggal. Peti tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Selanjutnya, garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Kemudian, tanda pisah. Tanda pisah ini dapat kita gunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Kemudian, tanda titik koma. Tanda titik koma ini dapat juga kita pakai sebagai pengganti atau kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang suatu dari kalimat setara lainnya. Kemudian, tanda petik. Tanda petik juga digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Kemudian, tanda pengikat atau kata lain apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan juga untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Kemudian, fungsi tanda baca untuk menjaga
keefektifan komunikasi setiap tanda baca, apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, atau lain sebagainya. Demikianlah penjelasan saya dari beberapa materi ini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.